Assalamualaikum. Hai semuanya. Saya Zaida Cahya Handayani, bukan ahli sempurna, saya hanya orang yang senang berbagi ilmu pengetahuan. Saya dari Universitas Bina Sarana Informatika. Di video kali ini saya akan menjelaskan pembahasan dari video sebelumnya, yaitu penganggaran perusahaan bagian kedua, penyusunan anggaran produksi, dan penyusunan anggaran tenaga kerja langsung atau anggaran TKL. Mau tahu caranya? Yuk, kita bahas. Tabel untuk penyusunan anggaran produksi. Dan untuk tahun dan bulannya saya menggunakan data dari tahun 2024 dari bulan Januari sampai dengan Desember. Dan bulan yang saya kasih warna kuning ini adalah bulan di mana hasil penjualannya itu meningkat. Di bulan Januari, hasil penjualannya itu 615, di bulan April 591, Agustus 575, Oktober sampai dengan Desember mendapatkan hasil penjualannya itu 608, 656. Untuk di bulan Desember, hasil penjualannya itu adalah 754. Dan jumlahnya adalah dari hasil penjualan Januari sampai dengan Desember 6.830. Dan di sini untuk persediaan akhir tahunnya saya sudah asumsikan sebesar 708. Kebutuhan unitnya itu adalah penjumlahan dari hasil penjualan ditambah dengan persediaan akhir tahunnya. 6.830 ditambah 708 didapat hasilnya adalah 7.538. Dan untuk persediaan awal tahunnya saya juga asumsikan sebesar 555. Di sini adalah data untuk hasil dari pengurangan. Kebutuhan dikurangin dengan persediaan awal tahunnya. Jadi 7.538 dikurang 555 didapat hasilnya 6.983. Dan untuk pengalokasiannya itu dibagi hasil ini dibagi 12. Didapat hasilnya 581,92. Kita bulatkan ke bawah menjadi 570. Dan untuk di bagian kolom kekurangan, di sini pengalokasian dikali 12 gitu. Jadi didapat hasilnya 6.840. Di bagian kolom selisih bagi 6, itu arti dari selisihnya hasil ini dikurang hasil ini. Jadi 6.983 dikurang dari hasil kolom kekurangan, yaitu 6.840 dan dibagi 6, maka didapat hasilnya itu 24. Karena hasilnya 23 sekian, jadi kita bulatkan menjadi 24. Dan untuk mengisi rencana produksi akhirnya, kita lihat di bulan yang sudah dikasih warna, yang sudah dikasih tanda, berarti kita isi di bulan Januari. Untuk di bulan Januari kita isi yaitu pengalokasian ditambah hasil kolom selisih dibagi 6, yaitu 594. Dan untuk yang bulan tidak dikasih tanda dengan warna kuning, maka kita isi hasil pengalokasiannya, yaitu 570. Lanjut 570. Dan di sini untuk rencana produksi yang keempat, di sini bulan Aprilnya dikasih tanda warna kuning karena hasil penjualannya itu meningkat dibanding di bulan Februari dan Maret. Maka kita jumlahkan lagi, pengalokasian ditambah dengan 24, hasilnya 594 sampai dengan seterusnya. Nah, jumlahkan rencana produksi akhirnya dengan menggunakan rumus metode sum di dalam Excel.
Kita tarik dari atas sampai bawah. Nah, didapat hasilnya 6.983. Hasil ini harus balance dengan hasil di sini. Nah, rencana produksi akhirnya ternyata balance dengan hasil yang ada di sini. Nah, tabel pertama sudah selesai dieksekusi, maka kita akan eksekusi tabel kedua. Nah, di sini tabelnya sudah tersusun mulai dari bulan sampai dengan kolom rencana produksi. Nah, untuk mengisi persediaan akhirnya itu, seperti di atas, yaitu 708, kita copy paste. Nah, oke. Total, persediaan awalnya itu kita rencana produksinya dulu. Rencana produksinya kita copy paste. Baik. Kita sip. Oke. Kita sudah tentukan nih rencana produksinya, maka persediaan awalnya itu, kita tentuin dulu total persediaannya. Total persediaannya itu dihitung dari rencana penjualan ditambah dengan persediaan akhirnya. Didapat hasilnya 1.323. Dan di sini persediaan awalnya, karena sebelumnya di atas, itu persediaan awal tahunnya adalah 555, karena baru diasumsi, baru angka asumsinya atau angka rata-ratanya, maka di tabel kedua, ini persediaan awalnya kita gunakan persediaan awal angka tetap. Jadi, bagaimana caranya? Maka dari itu kita, 729 untuk persediaan awalnya. Ini adalah angka tetap. Karena di atas itu merupakan angka asumsinya, jadi baru perkiraan saja. Nah, di tabel kedua ini, persediaan awalnya itu sudah angka tetap, dan akan digunakan untuk penghitungan di bulan-bulan berikutnya sampai dengan Desember. Nah, 729 ini didapat dari hasil pengurangan dari total persediaan dikurang rencana produksi. Maka hasilnya 729. Nah, di sini selanjutnya kita akan menentukan untuk bulan Februarinya. Bulan Februarinya sebelumnya kita persediaan akhirnya taruh di persediaan awal. Kita lanjut ke bulan berikutnya, yaitu bulan Februari. Persediaan akhirnya adalah 755. Total persediaannya 1.278. Total persediaannya ini berbeda dari metode yang pertama di bulan Januari. Mengapa? Karena di sini total persediaannya itu harus dijumlahkan di persediaan awal, dari persediaan awal ditambah dari hasil rencana produksinya. Maka didapat hasilnya total persediaannya adalah 1.278. Begitupun seterusnya sampai bulan Desember. Nah, sudah didapat, maka kita langsung jumlahkan saja. Jadi, inilah penyusunan anggaran untuk produksi mobil Lexus LX di pasaran Amerika Serikat. Jadi, anggaran produksinya itu, rencana produksinya, itu didapat di tabel kedua. Mulai dari persediaan akhir, total persediaan, dan persediaan awal, beserta rencana produksinya. Dimulai dari jumlahnya 10.869, 17.699, 10.716, dan rencana produksinya sama dengan hasil yang di atas adalah 6.983. Baik, di sini kita sudah memasuki tahap kedua, yaitu penyusunan anggaran TKL mobil Lexus LX tahun 2024.
Nah, di sini kalian bisa lihat untuk penyusunan tabelnya mulai dari tabel, maaf, untuk kolom pertama sampai dengan kolom ketujuh, lalu dilanjutkan di tabel kedua untuk menentukan jam kerja per bulannya. Nah, kita langsung isi jam kerja atau DLH per unitnya. Nah, di sini per unitnya sudah saya tentukan sebesar 20 jam kerja per unit. Nah, kolom ketiga ini adalah jam kerja totalnya. Perkalian yang didapat hasilnya dari perkalian hasil produksi dikalikan jam kerja per unitnya. Didapat hasilnya 11.880. Kita langsung tarik ke bawah aja. Nah, di sini kita memasuki di bagian menentukan UMR Jepang. Sebelumnya, mobil Lexus LX ini diproduksi di pabrik berada di Jepang. Nah, di sini sudah ada not. Pabrik mobil Lexus LX berada di Sahara, Jepang. Lalu, UMR Jepang pada umumnya berada di kisaran antara 130.000 sampai dengan 220.000 yen per bulan teruntuk pekerja pabrik di Jepang. Nah, jadi, karena mobil Lexus LX ini diproduksi di Jepang, maka kita menentukan UMR Jepangnya dalam satuan rupiah. Berapa sih untuk UMR Jepang dalam satuan rupiahnya itu? Perkirakan sebesar 18.500.000 rupiah. Nah, berikutnya, sebelum kita menentukan jam kerja per bulannya itu, di sini saya sudah memberikan tanda warna setiap bulannya mulai dari Januari sampai dengan Desember. Nah, di sini bulan Januari kita kasih tanda mengapa? Karena hasil produksinya di bulan Januari itu lebih tinggi dibanding bulan lainnya. Begitupun bulan April, Agustus, Oktober, November, Desember itu karena dia memiliki hasil produksinya lebih tinggi dibandingkan bulan Februari, Maret, Mei, Juni sampai dengan September gitu. Menentukan jam kerja per bulannya. Seperti di awal yang sudah saya jelaskan, untuk menentukan jam kerja per bulannya itu diambil dari hasil penghitungan di sini. Jadi di sini bisa kalian lihat untuk penyusunan menentukan jam kerja per bulannya itu, yang pertama jam kerja per harinya adalah 8. Hari kerja per minggunya adalah 5. Minggu dalam 1 tahun adalah 52. Dan total jam kerja dalam 1 tahun itu, yaitu kolom keempat, hasilnya didapat dari perkalian. Kolom pertama, kolom kedua, yaitu 5, dikalikan kolom ketiga, yaitu 52. Yang didapat hasilnya adalah 2080. Maka rata-rata jam kerja per bulannya itu adalah kolom kelima, yaitu dibagi hasil dari 2080 dibagi 12. Kenapa 12? Karena 1 tahun terdapat 12 bulan. Jadi didapat hasilnya adalah rata-rata jam kerja per bulannya adalah 173. Kita langsung tarik ke bawah aja. Nah, dan untuk menentukan upah per jamnya, yaitu kolom ke-6. Kolom ke-6 ini hasilnya akan didapat dari penghitungan 18.500.000 rupiah dibagi kolom kelima, yaitu 173. Didapat hasil 106.731. Nah, kita langsung tarik ke bawah. Nah, yang terakhir adalah menentukan biaya tenaga kerja, yaitu kolom ke-7. Didapat hasilnya dari kolom ketiga, yaitu hasilnya adalah 11.880 dikalikan dengan hasil yang ada di kolom ke-6,
106.731. Didapat hasilnya 1.267.961.538 rupiah. Nah, kita langsung tarik ke bawah yang didapat hasilnya total semuanya untuk bagian biaya tenaga kerja adalah 14.908.153.846 rupiah. Jadi, inilah anggaran TKL pada mobil Lexus LX tahun 2024. Oke, cukup sekian pembahasan hari ini tentang penyusunan anggaran produksi dan anggaran TKL. Semoga bermanfaat dan bisa bantu kalian lebih paham lagi tentang materi penganggaran perusahaan. Kalau masih ada yang bingung, boleh banget nih tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, and subscribe my YouTube channel biar nggak ketinggalan video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.